Halo, calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya RF Sofia Ratna Haryati dalam materi pembelajaran mengenai teori arsitektur yang pada kesempatan kali ini mengambil tema tentang multifungsionalitas arsitektur dari Christian Norberg and School. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Multifungsionalitas arsitektur. Dari kalimat ini saja kita bisa memprediksikan bahwa di sini sebuah karya arsitektur memiliki berbagai macam fungsi. Sebelumnya kita lihat di sini ada rumah rancangan Christian Norberg School, yaitu Planet VN40 yang ada di Oslo, dibangun pada tahun 1955. Dalam kegiatan perancangan, kita tidak pernah lepas dari istilah fungsi. Sayangnya, istilah fungsi seringkali sangat dibatasi pada pengertian fungsi sebagai wadah aktivitas manusia, baik di dalam maupun di luar bangunan. Pengertian yang sempit ini mengakibatkan pengkaburan makna arsitektur dan bangunan itu sendiri. Sangat dimungkinkan kita akan berhadapan dengan sebuah objek yang melaksanakan satu atau beberapa atau bahkan seluruh fungsi. Keadaan di mana arsitektur memiliki beberapa kemampuan untuk menjalankan serta melaksanakan berbagai fungsi dikatakan sebagai multifungsionalitas arsitektur. Ini dikemukakan oleh Yosef Priyotomo pada tahun 1998. Seiring dengan perkembangan pemikiran multifungsi ini, beberapa orang baik yang berkecimpung dalam bidang arsitektur maupun orang yang berada di luar arsitektur mencoba untuk melontarkan beberapa fungsi yang dapat dilaksanakan oleh arsitektur. Dari pertanyaan tersebut, kemudian muncul pertanyaan lanjutan yang menjadi landasan dalam pengembangan konsep teori fungsi arsitektur. Norberg School mengemukakan 3 kategori fungsi arsitektur, yang disebutnya dengan fungsional, practical purpose, milieu creating purpose, dan symbolizing purpose. Seperti hanya Broadbent School menyebut ketiga fungsi arsitektur ini dengan sebutan building text. Fungsi arsitektur menurut Christian Norberg School. Christian mengatakan bahwa segenap pengetahuan tentang arsitektur, termasuk pengetahuan teoretik mengenai fungsi arsitektur, berawal dari pertanyaan filsafati, what is arsitektur? Menurutnya, arsitektur adalah suatu lingkungan binaan atau built environment yang dibuat atau dibina oleh manusia. Norberg School meyakini bahwa fungsi arsitektur tidak dapat ditinjau secara fisik saja, tetapi juga harus secara sosiokultural. Karena itu, ia mengelaborasi konsep teoretiknya tentang fungsi arsitektur dengan mengajukan sejumlah kategori fungsi arsitektur yang diuraikan dalam 4 poin, yaitu yang pertama adalah physical control atau fungsi kontrol fisik. Peranan dari physical control pada fungsi dan peran bangunan meliputi pengontrolan iklim, yang mana ada udara, kelembaban, temperatur, angin, curah hujan, dan lain-lain, kemudian cahaya, suara, bau, dan hal lain seperti debu, asap, serangga, hewan, dan manusia, serta radioaktif. Kebanyakan dari faktor-faktor tersebut di atas bersifat geografis dan dapat dipahami bahwa semua aspek physical control berkaitan dengan hubungan antara bangunan dan lingkungannya. Lingkungan memengaruhi bangunan dengan energi-energi yang harus dikontrol. Jadi, physical control terdiri dari hubungan-hubungan antar bangunan dengan lingkungannya. Artinya, physical control tergantung pada kegiatan manusia yang harus dilayani dan ditampung oleh bangunan. Karena itu, arsitek memerlukan abstraksi tentang apa-apa yang berhubungan langsung dengan aspek fisik pada bangunan. Misalnya, kita bisa menyelidiki kemampuan bahan bangunan sebagai insulator terhadap dingin, suara, kelembapan, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa menciptakan sebuah iklim artifisial, di mana nanti kita bisa mempelajari pertukaran energi dengan menggunakan konsep filter atau saringan, konektor atau penghubung, barrier atau pemisah, dan switch atau pengubah. Dinding tebal dapat berfungsi sebagai filter terhadap panas dan dingin, dan sebagai pelindung terhadap cahaya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen yang menghubungkan dan memisahkan tersebut adalah segala bentuk physical control, yang tidak hanya berpengaruh pada organisasi dalam ruang dan juga solusi teknisnya, tapi juga orientasi terhadap sinar matahari dan angin. Misalnya pada daerah dengan iklim yang berat, dinding luar harus sependek mungkin atau menggunakan alat-alat pelindung seperti penonjolan atap dan sebagainya.
Sehingga di sini physical control juga menentukan apa yang disebut dengan karakter regional. Nah, di sini ada sebuah hunian atau sebuah bangunan atau sebuah gedung yang menggunakan barrier untuk menahan panas sehingga panas matahari langsung tidak masuk secara langsung ke dalam bangunan, tetapi dari sela-sela atau celah-celah dinding yang merupakan dinding luar, sehingga matahari yang masuk ke dalam bangunan tidak terlalu panas. Ventilasi memegang peranan penting dalam pengurangan panas di dalam suatu ruangan. Ventilasi ini bertujuan untuk memudahkan atau sebagai jalur keluar masuk angin. Ventilasi dibuat sebagai alat atau media pertukaran udara untuk menyeimbangkan dan mengatur suhu di dalam ruang agar sama dengan suhu di luar lingkungan. Sehingga panas dalam ruang berkurang, dan ventilasi yang banyak juga dapat memberikan kesan segar pada ruangan, sehingga dapat mengurangi bau yang tidak sedap pada ruangan. Sehingga sangat diharapkan sebuah ruangan itu memiliki ventilasi yang cukup, sehingga udara dapat bersirkulasi dan terjadi pergantian udara dari dalam ruangan ke luar ruangan, demikian juga sebaliknya dari luar ruangan bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana aliran udara. Pada gambar ini, udara tidak bersirkulasi, jadi udara masuk dan udara keluar, dia secara putaran, sedangkan pada di gambar yang lain, ini dia udara masuk dan udara yang keluar, itu dia bisa melintasi. Jadi benar-benar terjadi sebuah sirkulasi yang mengalir. Kemudian di sini juga ada udara yang dari luar ini kena pepohonan, kemudian pepohonan yang menjadi barrier akan menyaring udara panas agar lebih sejuk atau lebih dingin, kemudian masuk ke dalam rumah atau hunian, kemudian udara panas dari dalam hunian ini akan keluar, dan sehingga udara di dalam bangunan ini tetap dapat sejuk. Kemudian pada ruangan juga dibuat plafon agar suhu di dalam ruangan tidak panas, sehingga penghuni atau pengguna di dalam ruangan tetap dapat merasa nyaman. Bukaan untuk arah masuknya angin juga lebih besar agar udara dingin dapat mengalir dalam ruangan. Shading. Shading merupakan alternatif lain untuk mengurangi pemanasan dari sinar matahari, terutama dengan dinding suatu bangunan. Shading dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan dilakukan pengecatan pada dinding yang sering mendapatkan sinar matahari secara langsung. Cat dapat mengurangi sinar matahari terhadap tembok. Ada juga yang dipasang bahan atau material yang dapat mengurangi radiasi panas terhadap tembok. Sementara ada juga sun shading. Sun shading di sini adalah sebuah tritisan, kemudian juga ada sebuah dinding yang bercelah, sehingga sinar matahari sebelum masuk ke dalam bangunan, dia akan tersalin terlebih dahulu, sehingga orang atau manusia yang berada di dalam bangunan itu tidak merasa panas. Kemudian juga panas dari sinar matahari langsung ini dapat terpantulkan kembali, gitu. Jadi tidak secara langsung dirasakan oleh pengguna atau penghuninya. Kemudian orientasi bangunan. Orientasi bangunan memegang andil dalam mengurangi intensitas cahaya dan sinar matahari, serta pengaruh angin. Dalam pengerjaan atau pembangunan suatu bangunan, orientasi bangunan sangatlah penting. Orientasi bangunan bukan hanya dapat mengurangi intensitas cahaya matahari terhadap bangunan, namun juga mengurangi pengaruh angin. Orientasi bangunan barat dan timur lebih baik dan efisien dalam mengurangi intensitas cahaya dibandingkan dengan orientasi bangunan utara selatan, ya, karena kalau orientasi utara dan selatan biasanya dia akan dapat panas terus gitu ya. Jadi sepanjang hari itu tetap merasakan panas. Tapi kalau barat dan timur, dia hanya merasakan panas pada satu keadaan saja, misalkan pada pagi atau sore hari. Gitu. Orientasi bangunan utara selatan akan mendapatkan intensitas cahaya matahari yang lebih besar dibandingkan dengan orientasi bangunan barat dan timur. Dengan besarnya intensitas cahaya matahari terhadap bangunan akan berpengaruh terhadap suasana di dalam bangunan. Suasana di dalam bangunan dengan intensitas cahaya matahari yang lebih besar akan terasa lebih panas dan gerah dibandingkan dengan orientasi bangunan yang intensitas cahaya mataharinya lebih kecil. Letak gedung terhadap sinar matahari yang paling menguntungkan bila memilih arah timur dan barat, ini adalah seperti ini. Kemudian letak gedung terhadap sinar matahari yang paling menguntungkan bila memilih arah tegak lurus terhadap arah angin. Jadi ini dari timur ke barat, kemudian arah anginnya dari
dari barat daya ke tenggara. Pilih material atap yang memantulkan panas matahari. Gunakan juga peredam panas pada atap bangunan, di mana peredam panas ini digunakan untuk menyerap panas yang masih lolos masuk ke bagian bawah atap. Jika memungkinkan, buat juga ruangan antara genteng dan plafon. Jangan buat ruang terlalu rapat dengan genteng, karena akan membuat panas mengendap dalam ruangan atap. Atap merupakan kunci pokok untuk mengurangi pengaruh air secara langsung terhadap bangunan. Dalam pembuatan atap, sangat banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti kemiringan atap, kemudian material atap, di mana di sini kemiringan atap yang dipakai agar memudahkan air untuk bergerak antara 250 hingga 350 derajat. Selain dari kemiringan atap, material atap yang digunakan harus menggunakan material yang kedap air. Hal ini bertujuan agar air hujan tidak dapat masuk atau merembes sehingga air hujan tidak jatuh ke langit-langit rumah atau bangunan. Nah, kemudian di sini bagaimana kondisi permukaan bumi yang rata atau berbukit yang memungkinkan terjadinya reduksi oleh penghalang secara alamiah. Jadi kalau yang rata biasanya langsung kebisingan kayak gitu ya, langsung masuk ke dalam rumah, tapi walaupun dengan barrier gitu ya. Tapi jika dia ada sedikit perbedaan ketinggian, hanya sebagian yang masuk ke dalam rumah. Tapi jika perbedaan ketinggian dengan rumah ya, bagian rumah ini lebih pendek, maka kebisingan dari jalan ini tidak akan terdengar ke dalam area rumah. Yang kedua adalah functional frame atau fungsi pewadahan. Dalam arsitektur, functional frame ialah sebuah bangunan atau ruangan yang dibedakan dari aktivitas yang terjadi di dalamnya. Seperti apakah itu? Arsitektur merupakan suatu wadah yang fungsional bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya. Sehingga kerap kali tipologi arsitektur banyak dibedakan berdasarkan fungsi pewadahannya, di mana akhirnya timbul berbagai macam istilah, misalkan istilah arsitektur rumah tinggal, arsitektur hotel, arsitektur museum, dan sebagainya. Dalam hal ini, arsitektur mampu untuk membentuk atau memodifikasi pola perilaku manusia yang diwadahinya. Pola perilaku ini bisa dirubah atau dibentuk melalui tatanan yang dibuat dari karya arsitektural tersebut. Sebagai contoh, misalnya karena bentuk dan posisinya, manusia terbiasa menggunakan pintu sebagai akses ketimbang unsur jendela atau melalui lubang ventilasi. Pada dasarnya, manusia selalu melakukan kegiatan, sehingga membutuhkan wadah arsitektural untuk menampung kegiatan tersebut. Dua bangunan dapat berperan dengan baik untuk fungsi yang sama tanpa harus menciptakan suasana yang sama. Jadi misalkan di sini ada bangunan gereja dengan bangunan masjid. Fungsinya sama-sama untuk tempat ibadah, sama-sama untuk memuji Tuhan, sama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan. Akan tetapi suasananya akan sangat berbeda antara gereja dengan masjid. Hal ini dikarenakan ornamen-ornamen yang ada di sana juga berbeda, tata cara peribadatannya juga berbeda, suasananya juga berbeda, dan hal inilah yang menyebabkan walaupun fungsinya sama sebagai tempat ibadah, tetapi suasana yang diciptakan itu berbeda. Suasana dapat berubah sejalan dengan sejarah, sementara fungsinya tetap. Jadi di sini misalkan pada gereja katedral di Jakarta, mungkin pada awal pembangunannya di sana yang beribadah di sana kebanyakan adalah orang-orang Belanda ataupun mereka yang pada saat itu orang asing yang tinggal di Indonesia. Tapi pada masa sekarang yang beribadah adalah masyarakat di sekitar gereja katedral yang beragama Katolik. Sementara pada Masjid Istiqlal di Jakarta, pada awal pembangunannya mungkin yang beribadah hanya orang-orang di sekitar kawasan Monas ya, karena mungkin waktu itu akses kendaraannya belum banyak ya, belum mudah dijangkau. Tapi sekarang Masjid Istiqlal menjadi salah satu masjid terbesar se-Asia Tenggara yang datang beribadah di sana bukan hanya warga Jakarta, tetapi juga bisa warga dari berbagai bangsa yang sedang berada di Jakarta. Fungsi tidak hanya menentukan ukuran ruang, tetapi juga menentukan bentuk. Nah, di sini
Misalkan nih ada bentuk istana. Contohnya di sini adalah Istana Keraton Jogja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa, oh kalau di Jawa ya istananya bentuknya seperti ini. Kemudian biasanya lebih megah. Tapi sangat berbeda dengan rumah tinggal ya. Rumah tinggal kan bukan istana. Jadi bentuknya lebih sederhana dan ukurannya juga pasti lebih kecil jika dibandingkan dengan istana tadi. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa functional frame harus mempresentasikan sebuah struktur kegiatan dengan memanifestasikan karakter dari fungsi-fungsinya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi sosial milieu atau fungsi peranata sosial. Arsitektur seringkali dianggap mengemban tugas untuk mengekspresikan status sosial penggunanya. Arsitektur niscaya mengekspresikan tujuan-tujuan tertentu dalam kerangka peranata sosial masyarakat di mana ia dihadirkan. Dengan kata lain, arsitektur dihadirkan untuk menjamin proses interaksi sosial yang berlangsung sebagaimana mestinya, serta memberikan efek psikologis terhadap lingkungan sosial budayanya. Sosial milieu bisa menjadi ekspresi statis, peranan, kelompok, perkumpulan, institusi, dan kelompok bangunan yang dapat mempresentasikan sistem sosial sebagai suatu kesatuan. Misalnya, istana raja yang dibuat lebih besar dari bangunan-bangunan lain dengan tujuan untuk menunjukkan status sosial. Atau misalkan gedung parlemen yang dibuat lebih terbuka supaya bisa diakses oleh masyarakat. Secara umum dapat dikatakan peranan serta aturan-aturan dalam hubungan manusia membentuk sebagian peran bangunan. Bangunan dan lingkungannya memberikan dan menampung kehidupan manusia dan lingkungan yang tepat untuk kegiatan-kegiatan umum atau khusus. Sistem sosial yang terjadi pada bangunan adalah hubungan antara pengguna bangunan, sehingga diwujudkan dalam sebuah desain yang memiliki konsep adanya ruang luar yang menjadi pemersatu tiap masa bangunan dan sebagai pusat kegiatan di luar bangunan. Ide dari perbedaan lingkungan menurut struktur sosial secara tidak sadar menentukan sebagian besar organisme urban pada masa lalu, dan juga bangunan-bangunan individual. Sejauh ini orang akan merasa puas dengan usaha-usaha membuat arsitektur fungsional yang lebih ekspresif tanpa menekankan kebutuhan akan ekspresi yang layak dan relevan untuk memecahkan masalah ini. Arsitek sangat perlu menggabungkan informasi psikologi dan sosiologi dalam mengidentifikasi peran bangunan. Lingkungan yang memiliki karakter karena adanya kemungkinan-kemungkinan bagi kehidupan sosial, di mana kegiatan dan persepsi harus memenuhi kebutuhan lingkungan tersebut. Lingkungan mempunyai arti relatif terhadap kegiatan-kegiatan tertentu, di mana lingkungan yang sama belum tentu tepat bagi segala macam interaksi. Kemudian yang keempat adalah cultural symbolization, yaitu fungsi simbol budaya. Arsitektur adalah objek budaya dan juga merupakan hasil karya manusia yang melayani aktivitas manusia secara umum. Semua wujud arsitektur tradisional Nusantara telah dianggap sebagai simbol budaya yang baik bagi masyarakatnya. Seperti contoh di sini, ada sebuah kultural simbolisasi yang terjadi adalah pada fasad bangunan dengan style modern. Nah, di sini kita bisa lihat pada sebuah bangunan hotel ada model batik yang dibuat pada secondary skin-nya. Nah, di situ kita bisa melihat atau bisa menilai bahwa hotel tersebut berada di Jawa. Kemudian ada juga di sini sebuah dapur Solo ya, sebuah restoran gitu. Dan di situ juga terdapat ornamen batik. Nah, ini juga bisa langsung orang tahu, oh itu di Jawa juga, di Jawa Tengah khususnya. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk fasad yang didominasi dengan garis-garis horizontal ataupun vertikal, ataupun juga atap miring. Nah, seperti bangunan juga yang memiliki style tertentu atau ciri khas tertentu, namun bukan hanya dari gaya bangunannya saja yang menampilkan bentuk Jawa tradisional, tetapi di situ adalah ornamen-ornamen ataupun tanda-tanda bahwa yang menunjukkan ini adalah bentuk bangunan Jawa, walaupun bentuknya modern, yang letaknya di Jawa. Telah kita ketahui bersama bahwa seni mengekspresikan nilai, sementara sains menerangkan fakta-fakta. Dan seni adalah salah satu alat untuk menyatakan nilai-nilai untuk kemudian dimasyarakatkan. Seni juga melambangkan objek-objek budaya, bahwa arsitektur dapat melambangkan objek-objek budaya dalam empiris,
karena sejarah arsitektur menunjukkan bahwa aspek-aspek ini telah membentuk sebuah bagian penting dan peran dari pembangunan. Sebuah bangunan dapat menjadi simbol sebuah budaya tertentu. Hal tersebut berkaitan erat dengan fungsi arsitektur pada poin ketiga, yaitu sosial milieu, di mana sosial milieu mempengaruhi simbol yang terjadi. Diskusi tentang simbol milieu menjadi jelas jika kita menghindari pencampuran objek budaya dan sosial secara berbaur. Adalah suatu hal yang penting untuk memisahkan antara interaksi dan nilai, bahkan jika mereka muncul sebagai aspek-aspek dalam tingkat urusan yang sama. Kita dapat menyimpulkan bahwa setiap sosial milieu tidak langsung melambangkan objek-objek tertentu. Demikian materi pembelajaran tentang teori arsitektur yang mengambil tema multifungsionalitas dalam arsitektur. Kita akan berjumpa lagi pada materi-materi pembelajaran berikutnya, yang tentunya akan membahas hal-hal yang lebih menarik dari arsitektur. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. See you.